Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Kemudian Terima dosa kasih, Pak. orang yang suara menyebabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah wa ba'd. Para pemirsa, pendengar, penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya kali ini dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Fikih Ibadah yang bersama Ustadz Anas Burhanuddin MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember, Ustadz Anas Burhanuddin MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Masya Antum juga sehat kan? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Kita doakan pemirsa dan pendengar kita senantiasa sehat-sehat selalu juga. Insya Allah Ustadz, amin. Barakallahu fikum Ustadz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan secara langsung bahwa Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan pula bahwa program kali ini turut pula dinilai oleh beberapa radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari Ustadz Anas Burhanuddin MA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking kayanya Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya Tuhan kita, Dia tidak membutuhkan kita. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15 berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Kita tidak bisa memberikan manfaat untuk Allah, dan sebaliknya tidak juga bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita beribadah, dan kalau seandainya seluruh umat manusia ibadah dan taat kepada Allah, maka itu tidak akan bisa menambah kuasa atau wibawa Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sejak zaman azali kuasanya sudah mutlak dan wibawanya juga sudah sempurna. Sebaliknya, kalau kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, banyak juga hamba-hamba Allah yang ikut berbuat maksiat bersama kita, maka itu juga tidak bisa membahayakan Allah. Tidak akan mengurangi wibawa dan kuasa Allah Azza wa Jalla. Lantas untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kitalah yang justru malah membutuhkannya. Ibadah itu maslahat dan kebaikannya akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau kita beribadah, maka insyaallah kalau kita memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan, maka ibadah itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan di akhirat, dan ini adalah yang paling besar. Juga akan memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia berupa dada yang lapang, kehidupan yang baik, ketentraman jiwa, dan juga kelancaran rezeki dan kemudahan urusan-urusan kita. Jadi kita semuanya yang akan petik sendiri maslahat dan kebaikan dari ibadah-ibadah dan amal-amal soleh kita, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semuanya. Maka mari kita semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepadanya, semakin banyak beramal soleh,
karena semua buahnya akan kita petik sendiri. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan nasihat singkat dari Ustadz Anas Burhanuddin MA. Selanjutnya kami ingatkan kembali kepada Anda semua bahwa kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama dari Ibu Silviatun Nadiroh di Probolinggo. Mohon maaf, saya izin bertanya, kalau istihadhah, apakah boleh melaksanakan sholat tarawih? Dan ketika sholat tarawih, dalam sholat keluar darah dari farj, apakah harus wudu kembali? Mohon jawabannya Ustadz. Ya, orang yang istihadhah, yang darahnya terus keluar, maka kewajibannya adalah membersihkan darah ini ketika masuk waktu sholat. Ya, dia membersihkannya dari farjinya atau dari kemaluannya. Kemudian itu dia memakai pembalut agar darah ini tidak mengenai pakaiannya, juga tidak mengenai tempat dia sholat. Kemudian setelah itu dia berwudu, ya, dan dia tidak perlu lagi pedulikan darah yang masih terus keluar. Ya, maka dia bisa terus lanjut sholat dalam keadaan seperti itu. Demikian juga kalau sholat yang dia lakukan adalah sholat tarawih, maka dia boleh terus mengerjakan sholatnya meskipun darah istihadhah masih terus keluar. Jadi yang penting adalah dia membersihkan diri, kemudian bersuci dengan berwudu saat tibanya waktu sholat. Nah, kemudian dia bisa mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah yang ada pada waktu itu. Ya, sampai nanti masuk waktu sholat berikutnya, maka baru dia punya kewajiban untuk membersihkan diri lagi, ya, membersihkan darah istihadhah, kemudian memakai pembalut, kemudian dia wudu lagi, dan terus seperti itu. Jadi keluarnya darah tidak menghalangi dia untuk bisa terus menjalankan berbagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Silviatun Nadirah di Probolinggo. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sinta Windasari Ustaz di Grobogan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dirahmati Allah. Ana ingin bertanya, apakah sama sholat witir dan tahajud? Jika berbeda, bagaimana mengerjakannya di waktu yang sama? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, ada perbedaan arti antara sholat witir dengan sholat tahajud, meskipun keduanya juga memiliki korelasi atau hubungan. Witir artinya adalah ganjil, sedangkan tahajud adalah meninggalkan tidur. Secara bahasa seperti itu, sedangkan menurut istilah, witir adalah sholat dengan bilangan ganjil yang disyariatkan untuk menjadi penutup sholat malam. Jadi kalau kita mengerjakan sholat di malam hari, maka yang terbaik adalah menjadikan witir sebagai sholat terakhir kita. Jadi di malam hari misalnya kita sholat isya, kemudian setelah sholat isya ada sholat sunnah ba'diyah, kemudian kita istirahat tidur di sepertiga malam terakhir, kita bangun, kita mengerjakan beberapa rakaat qiyamul lail, maka disunahkan untuk mengakhiri sholat malam ini dengan witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumul fajr falyutir bi raka'ah." Sholat malam itu dua rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan satu rakaat. Nah, jadi witir itu dijadikan sebagai sholat terakhir di malam hari. Jadi jumlahnya harus ganjil, ya, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Yang penting ganjil. Dan boleh juga dikerjakan sebelum tidur jika kita khawatir tidak bisa bangun malam. Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat penuntut ilmu, sebagai seorang sahabat yang menjadi penuntut ilmu.
ya, beliau khawatir tidak bisa bangun pada malam hari, maka beliau dianjurkan untuk mengakhiri kegiatan malam beliau sebelum tidur dengan sholat witir. Nah, ini adalah witir. Nah, sedangkan tahajud artinya adalah meninggalkan tidur, dan secara istilah sholat tahajud itu artinya adalah sholat malam yang dikerjakan setelah kita tidur. Jadi sholat malam itu ada yang sebelum tidur. Misalnya sholat ba'diyah isya itu sholat malam, tapi kita kerjakan sebelum kita tidur, berarti itu bukan tahajud. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat witir sebelum kita tidur, berarti itu juga sholat malam, tapi itu bukan tahajud. Kapan disebut tahajud? Kalau kita mengerjakan sholat malam setelah kita tidur dahulu. Kita tidur setelah isya, kemudian nanti setelah tengah malam atau setelah sepertiga malam yang terakhir kita bangun, maka sholat itu dihitung sebagai tahajud. Demikian juga kalau sholat malam yang kita kerjakan setelah kita tidur ini kita akhiri dengan sholat witir, maka berarti witir itu termasuk tahajud juga. Jadi witir itu berbeda dengan tahajud. Tapi kadang-kadang witir juga disebut sebagai tahajud. Kapan? Kalau kita mengerjakannya di akhir malam. Setelah kita istirahat dahulu di malam hari, kemudian kita bangun untuk mengerjakan beberapa rakaat qiyamul lail, kemudian kita akhiri dengan sholat witir 3 rakaat, maka berarti kita sudah mengerjakan witir sekaligus mengerjakan tahajud. Nah, jadi ini maksud saya di depan tadi bahwasanya ada perbedaan antara definisi witir dengan definisi tahajud, tapi ada korelasi di antara keduanya. Keduanya sama-sama sholat malam, dan kadang-kadang witir bisa menjadi bagian dari tahajud. Kapan? Kalau kita mengerjakan witir di akhir malam, yakni setelah kita sempat istirahat dahulu setelah sholat isya, baru kemudian kita bangun untuk sholat tahajud di malam hari. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Sinta Windasari di Gerobokan. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami juga ingatkan kepada Anda semua, bagi yang mungkin belum tersambung, bisa menelpon kembali, ataupun yang terputus bisa menghubungi kami kembali. Baik Ustadz, kita lanjutkan membacakan pertanyaan. Sudah tersambung bersama kami Ibu hamba Allah di Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang bertawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal, yang bunyinya seperti begini Ustaz. Ila hadratin Nabil Mustafa dan seterusnya, lalu Al-Fatihah begitu katanya, lalu masa Fatihah sampai walabolin, katanya mengirimkan ganjaran kepada orang yang di kuburan. Itu ada tuntunannya Ustaz atau bagaimana? Coba minta penjelasannya tentang tawasul. Ada berapa macam, dan yang ada dalilnya itu yang bagaimana, dan yang tidak ada dalilnya yang seperti bagaimana? Okay. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Iya, tawasul artinya adalah membuat wasilah atau melakukan perantara atau sebab yang bisa membuat doa kita terkabul. Ini arti dari tawasul. Nah, di antara tawasul yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah tawasul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Misalnya ketika kita akan berdoa, ya kita memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau setelah beliau membaca Al-Qur'an. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak,
sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang merupakan milikmu, yang dengannya engkau menamai dirimu sendiri, atau nama itu engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama itu engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, atau ilmu itu hanya engkau yang tahu dalam ilmu ghaib, hanya engkau yang mengetahuinya. Aku meminta kepadamu dengan setiap nama ini, setiap namamu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai kegembiraan hati kami, wa nur sadri, dan cahaya untuk engkau menjadikan Al-Quran sebagai cahaya di dada kami, wa jalaa'a huzni, dan juga pengusir kesedihan, wa dhahaba hammi, dan hilangnya kegelisahanku. Ini adalah doanya Rasulullah SAW yang mengandung unsur tawassul dengan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang indah. Ini adalah macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua adalah tawassul dengan amal soleh. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah tiga orang kawan yang terkepung dalam sebuah gua. Gua itu tertutup sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua itu, terperangkap dalam gua. Kemudian mereka mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Maka masing-masing dari mereka mengingat-ingat apa amalan soleh yang pernah mereka lakukan dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kalau seandainya amalan yang dulu pernah aku lakukan, itu benar-benar aku lakukan secara ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka ketika orang yang pertama berdoa, pintu mulai bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua berdoa, kembali pintu gua bergeser sedikit. Kemudian satu lagi, ketika orang yang ketiga ikut berdoa juga, maka akhirnya batu yang menutupi gua itu bergeser lagi, dan kemudian akhirnya mereka bisa keluar dari gua itu dan selamat. Nah, memulai ibadah kita dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau dengan menyebutkan salah satu amal soleh kita, itu termasuk tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Jadi kalau kita memulai doa kita dengan membaca Al-Fatihah dahulu, atau dengan membaca Al-Quran dulu, atau dengan bersedekah kepada fakir miskin, atau dengan mengerjakan solat sunnah dahulu, atau kita berkunjung kepada orang tua kita dalam rangka birrul walidain dahulu, maka itu semuanya adalah contoh tawassul dengan amal soleh. Berarti itu adalah cara yang benar dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yani perkara yang itu merupakan perkara yang dianjurkan sebelum kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang soleh. Nah, jadi kita bisa meminta doa kepada orang soleh. Tawassul dengan doa orang soleh artinya adalah datang kepada mereka untuk kemudian meminta beliau agar mendoakan kita. Ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mengharapkan hujan, maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan mereka agar hujan turun. Dan ketika kemudian Rasulullah SAW meninggal, maka mereka tidak bertawassul dengan zat beliau atau dengan kehormatan beliau atau dengan kedudukan beliau di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi mereka berpindah. Mereka datang kepada orang soleh sepeninggal Rasulullah SAW, di antaranya kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, beliau tidak bisa mendoakan lagi. Maka mereka berpindah kepada Al-Abbas. Mereka bertawassul dengan doanya Al-Abbas. Jadi
Tiga macam tawassul ini yang disebutkan oleh para ulama akidah sebagai tawassul atau wasilah yang disyariatkan oleh Islam. Ya, jadi yang pertama adalah tawassul dengan Asmaul Husna atau dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian yang kedua tawassul dengan amal soleh sebelum kita berdoa. Dan yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh. Maka inilah yang hendaknya dicontoh oleh setiap umat Islam, dan ketika mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka bisa memulai doa mereka dengan bertawassul dahulu dengan salah satu bentuk tawassul yang telah dijelaskan tadi. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh ibu penanya di Tasikmalaya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Tasikmalaya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak kembali kepada Anda semua yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tuti di Magetan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Beberapa hari setelah haid, perempuan kadang mengeluarkan cairan keputihan. Bagaimana hukumnya jika cairan itu keluar ketika sholat? Apakah batal sholatnya? Cairan tersebut bukan darah haid, bukan juga kencing, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ustaz. Ya baik, jadi cairan putih atau keputihan ini dalam istilah fikih klasik disebut sebagai rutubah. Ya, namanya adalah rutubah. Dan ada perbedaan pendapat di antara para ulama seputar rutubah atau keputihan ini dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah apakah cairan keputihan ini najis atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, apakah keluarnya cairan putih ini membatalkan wudhu kita atau tidak? Ya, ini jadi sudah ada pembahasan di antara para ulama ya, dan mereka berselisih pendapat tentang apakah najis atau tidak. Tapi pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, bahwasanya rutubah atau cairan keputihan ini tidak najis. Jadi tentang pembahasan najis atau tidak, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya cairan keputihan bukan merupakan najis. Jadi kalau cairan keputihan ini keluar dari kemaluan seorang wanita muslimah, maka dia tidak punya kewajiban untuk membersihkan badannya dari cairan tersebut. Tidak juga dia punya kewajiban untuk membersihkan pakaiannya yang terkena oleh cairan keputihan itu. Para fuqaha mengatakan kecuali kalau yang keluar adalah kencing. Ya, jadi kalau keputihan tapi diiringi dengan air seni atau air kencing, maka yang seperti itu adalah yang najis. Dan saudari penanya sudah menyebutkan bahwasanya itu bukan cairan kencing, maka berarti dia bukan merupakan cairan yang najis. Jadi ini dari sisi najis atau tidak. Kemudian pembahasan yang kedua adalah apakah keluarnya cairan ini membatalkan sholat kita atau tidak. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentangnya. Namun yang dipilih oleh sebagian besar ulama, termasuk di antaranya adalah imam madhab yang empat, ya, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, adalah bahwasanya keluarnya cairan dari farji atau dari kemaluan depan seorang wanita muslimah ini merupakan perkara yang membatalkan wudhu. Jadi dia adalah naqidh, ya, membatalkan wudhu, dan keluarnya cairan itu disebut sebagai hadath, ya, sebagai hadath. Kenapa? Karena ini adalah cairan yang normal keluar dari salah satu dari sabilain, ya, salah satu dari qubul dan dubur. Dalam hal ini keluarnya dari qubul. Nah, maka berarti dia adalah cairan yang ketika keluar dia terhitung sebagai hadath atau membatalkan wudhu seorang wanita muslimah. Nah, jadi dia mirip dengan keluarnya kentut, ya, keluarnya angin, ya, keluarnya kencing, ya, kemudian keluarnya tinja, ya, ketika seseorang sedang buang hajat. Itu semuanya adalah
barang-barang yang keluar atau benda-benda yang keluar dari kemaluan depan atau belakang seorang muslim, maka hal itu membatalkan wudu dia. Maka kembali kepada pertanyaan yang disampaikan, berarti kalau kalau rutubah atau cairan keputihan ini keluar ketika seorang muslimah salat, maka berarti salatnya batal. Maka dia harus wudu dahulu, ya, kemudian setelah itu dia mengulangi salatnya lagi, ya. Jadi dia tidak punya kewajiban untuk membersihkan, ya, farjinya dari rutubah atau atau cairan keputihan ini, karena itu bukan najis, tapi dia harus mengulang wudunya karena salatnya batal. Dia harus mengulang wudu, kemudian setelah itu dia salat lagi. Nah, kecuali kalau nanti terus-menerus keluar. Kalau terus-menerus keluar, maka berarti dia cukup sekali saja mengulang wudunya. Kemudian dia bisa memakai pembalut, dan setelah itu dia bisa terus lanjut dalam sholatnya tanpa mempedulikan cairan keputihan yang masih terus keluar, ya. Itu kalau terus-menerus. Tapi kalau seandainya hanya sesekali saja, maka jika cairan itu keluar, maka dia harus mengulang wudunya lagi, ya. Kemudian mengulang sholatnya lagi. Ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Tuti di Magetan. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Fulana di Palembang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wanita, bila sedang safar dengan keluarga ke tempat tinggal kakak saya di luar kota, kami mampir sholat di masjid atau musola. Seringkali mendapatkan jamaah sedang sholat berjamaah di masjid. Masalahnya ada pembatas antara jamaah lelaki dengan wanita, sehingga saya sulit melihat gerakan imam. Akibatnya saya sholat sendiri padahal dalam masjid yang sama. Apakah tindakan saya ini salah padahal saya ingin sekali ikut sholat berjamaah? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullahu khair. Ya baik, sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Meskipun bagi seorang wanita yang terbaik baginya adalah sholat di rumahnya atau sholat di tempat yang paling tertutup yang dia bisa capai. Itu adalah yang terbaik bagi seorang wanita muslimah. Tapi kalau dia ikut sholat berjamaah di masjid, maka dia juga mendapatkan pahala berjamaah. Dilipat gandakan menjadi 25 atau menjadi 27, ya. Itu adalah sesuatu yang dia bisa dapatkan juga. Hukum ini berlaku untuk jamaah wanita maupun untuk jamaah pria. Nah, ketika seorang wanita muslimah sudah mampir di suatu masjid, mendapati ada umat Islam yang sedang sholat berjamaah di sana, maka yang terbaik baginya adalah dia ikut mengerjakan sholat berjamaah. Maka sebisa mungkin dia mengikuti sholat jamaah itu agar bisa mendapatkan keutamaan. Juga agar sholat menjadi lebih ringan untuk dia, karena jamaah ini tidak hanya mewujudkan manfaat, bisa mendapatkan pahala dan dilipat gandakan pahalanya, tapi dia juga membuat sholat lebih ringan. Ini bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya sholat itu ketika dilaksanakan secara berjamaah itu rasanya lebih ringan. Juga bisa lebih khusyuk. Ya, jadi yang terbaik adalah Anda mengerjakan sholat berjamaah bersama umat Islam yang sedang mengerjakan sholat jamaah di masjid. Jadi sebisa mungkin dilakukan. Misalnya meskipun ada pembatas, tapi kita bisa mengikuti jamaah dengan melalui suara misalnya. Suara kalau imamnya memakai pengeras atau tidak memakai pengeras, tapi kita bisa mendengar takbir, ini ruku, kita bisa membedakan, oh ini takbiratul ihram, ini takbir pindah ke ruku, kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, kemudian setelah itu takbir untuk turun menuju sujud dan lain sebagainya. Kalau kita bisa membedakan, ya, maka kita tetap berusaha untuk sholat berjamaah bersama mereka. Karena memang Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam untuk terpecah belah di masjid. Enggak boleh ada jamaah kedua secara disengaja. Beliau bahkan menyuruh orang yang sudah sholat kalau dia masuk masjid untuk sholat lagi. Beliau tidak suka, beliau tidak ingin melihat ada seorang muslim menyendiri di masjid sendiri dan dia tidak ikut sholat.
Maka ketika seorang wanita sudah sampai di masjid, maka yang terbaik adalah dia ikut sholat jamaah bersama umat Islam yang sedang mengerjakan sholat jamaah. Itu yang terbaik. Jadi jangan nyempal sendiri, jangan duduk sendiri tidak sholat. Ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kondisinya seperti yang disebutkan tadi itu, ya, ada penghalang, ya, sehingga dia tidak bisa mengikuti gerakan jamaah. Mau ikut suaranya juga misalnya jauh sekali, misalnya, ya, tidak mendengar apa-apa. Maka berarti ini adalah uzur untuk tidak mengikuti sholat jamaah di masjid itu. Ya, karena ya daripada kita bingung sendiri, ini takbir yang mana ini? Takbir turun menuju sujud atau takbir bangun dari sujud? Ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan itu. Ya, jika kondisinya seperti itu, maka kita bisa sholat sendiri. Tapi kalau misalnya kita masih bisa menunggu, misalnya, meskipun barangkali kita harus ketinggalan, ya, 1 rakaat misalnya, yang beda kan biasanya sami Allahu liman hamidah kan. Kalau sami Allahu liman hamidah berarti itu imamnya sedang bangun dari ruku. Oh, berarti nah kita masuk ke sholat jamaah di posisi ketika kita bisa membedakan itu. Maka kita segera masuk dalam sholat, ya, kita takbiratul ihram, kemudian kita segera mengikuti, ya. Berarti setelah itu kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, berarti dia sedang turun menuju sujud, ya. Kemudian kita ikuti terus seperti itu. Jadi ini masih mengamalkan kaidah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi kalau enggak bisa mengikuti sholat secara penuh, kita masih bisa mengikuti sebagiannya. Kata para ahli fikih, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa diikuti semuanya secara penuh, maka kita tidak bisa meninggalkan sebagian besarnya. Kalau kita bisa mengikuti 3 rakaat dari 4 rakaat, atau kita bisa mengikuti 2 rakaat dari 4 rakaat, maka ini sebuah kebaikan yang perlu kita perjuangkan dahulu. Nah, jadi berusaha dahulu untuk bagaimana agar bisa mengikuti sholat jamaah tersebut. Nah, kalau misalnya sudah ditunggu beberapa saat tapi nggak ada tanda-tanda yang bisa membantu kita untuk ikut sholat jamaah di situ, maka itu adalah uzur bagi Anda untuk tidak mengikuti sholat jamaah di masjid tersebut. Ya, dan nggak apa-apa, Anda bisa sholat sendiri dan sholatnya sah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ummu Fulana di Palembang. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line telepon kami di 0371544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Zulfikar di Bekasi. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, sahkah sholat jika kita salam mengikuti imam padahal bacaan tasyahud akhir kita belum selesai Ustadz? Iya, baik Ustadz. Yang merupakan rukun, ya, adalah gerakan tasyahudnya, ya. Gerakan tasyahudnya, ya, sedangkan bacaan tasyahud, ya, ini termasuk sunnah hayat. Dalam mazhab Syafi'i diistilahkan sebagai sunnah hayat. Sunnah hayat adalah sunnah-sunnah yang menjelaskan tentang apa yang kita lakukan saat kita sujud, saat kita ruku, saat kita duduk tasyahud. Jadi bacaannya ini disebut sebagai sunnah hayat. Ya, sunnah hayat adalah sunnah yang kalau ditinggalkan atau tidak kita baca dengan sempurna, maka sholat kita tetap sah. Tidak perlu juga untuk sujud sahwi. Ya, berbeda dengan sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad itu dalam istilah mazhab Hambali disebut sebagai wajibatus shalah, ya, kewajiban salat. Dalam mazhab Syafi'i diistilahkan sebagai sunnah ab'ad, ya. Sunnah ab'ad, yakni sunnah yang mendekati rukun, ya, karena abad di sini artinya adalah al-abad al-haqiqiyah, yaitu bagian terpenting dari salat, yaitu rukun, ya. Jadi sunnah ini bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang mendekati hukum rukun. Statusnya mendekati hukum rukun. Maka kalau ketinggalan, ya, dia harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, contohnya adalah tasyahud awal,
Itu bukan sunnah hayat, juga bukan rukun. Dia tengah-tengah, ya, hukumnya statusnya tengah-tengah. Jadi disebut sebagai sunnah ab'ad. Ya, dia sunnah yang kalau ketinggalan salat kita sah, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, kemudian juga qunut subuh dalam mazhab Syafi'i termasuk contoh sunnah ab'ad. Nah, sedangkan apa yang kita baca saat kita ruku, apa yang kita baca saat kita sujud, apa yang kita baca saat kita sedang tasyahud awal, ya, maka ini semuanya disebut sebagai sunanul hayat, sunnah-sunnah hayat. Jadi hayat itu adalah bentuk, yaitu jawaban untuk pertanyaan apa yang kita baca saat kita sujud. Misalnya kita membaca Subhan Rabbiyal A'la, berarti itu sunnah. Apa yang kita baca saat kita ruku'? Jawabannya adalah Anda membaca Subhan Rabbiyal Azim. Anta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa yang kita baca saat kita tasyahud, ya kita mengucapkan at-tahiyatu lillah sampai akhirnya. Ya, ini adalah sunnah hayat, ya. Dan sunnah hayat itu kalau ditinggalkan maka dia tidak berdampak hukum, ya, tidak punya implikasi hukum. Artinya salat kita tetap sah dan tidak ada kewajiban untuk mengganti dengan sujud sahwi, ya. Demikian juga kalau kita sudah membacanya kemudian belum selesai, imam sudah salam misalnya, maka tidak masalah kita salam bersama imam, ya. Tapi yang terbaik adalah kita menyelesaikannya dahulu. Selesaikan dahulu, nggak masalah kita terlambat 2 detik, 3 detik dari imam. Ini masih normal, masih bukan ketertinggalan yang jauh, ya. Jadi kita bisa selesaikan dulu sampai selesai solawat misalnya, ya, sampai innaka hamidum majid, baru kemudian kita salam. Itu yang terbaik. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Zulfikar di Kota Bekasi. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Kami beritahukan pula bahwa bagi yang sudah menelpon dan terputus atau belum tersambung, maka kami harap untuk mencoba kembali menelpon kami di line telepon yang telah kami sebutkan. Baik, Ustadz, kita melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi dari Bapak Wildan di Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika imam salah bacaan lahan Al-Fatihah di salah satu dari 3 tempat, iyyaka tidak tasdid pada huruf ya, siratal ladzi jadi siratal lazi, za berganti dengan za, an'amta jadi an'amta, ain berganti menjadi hamzah. Apakah ada yang termasuk lahan jali? Lalu bagaimana kita sebagai makmum? Apakah batalkah salat dan keluar, atau ikut gerakan imam tapi niat salat sendiri, atau cukup mengulang Al-Fatihah sendiri? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ya, jadi masalah salat di belakang imam yang salah-salah membaca, ya, yang bacaannya tidak fasih, ya, terutama dalam surat Al-Fatihah, karena satu-satunya bacaan Al-Quran yang merupakan rukun salat, bahkan rukun dalam setiap rakaat salat adalah Al-Fatihah, ya. Jadi ini bukan permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Ada sebagian ulama, yaitu jumhur, ya, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk salat di belakang orang yang salah-salah bacaannya, dan salah bacaannya ini parah, atau yang dikenal oleh para ulama sebagai lahan jali, ya, kesalahan yang fatal. Adapun kalau kesalahannya adalah kesalahan yang tidak fatal, yang sampai tidak merubah makna, ya, yang masih umum terjadi di antara sebagian umat Islam, terutama orang awam, ya, maka ini tidak sampai membuat sholatnya batal, dan orang yang sholat di belakangnya pun juga tidak batal. Ya, jadi tentunya kalau seseorang sholat sendiri, ya, atau hanya itu yang dia mampu, maka sholatnya sah.
Tapi yang masalah adalah yang sholat di belakangnya. Menurut sebagian besar ulama, menurut jumhur ulama, ya, kalau kesalahannya adalah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh imam atau yang dikenal sebagai lahan jali, maka orang yang sholat di belakangnya itu sholatnya ikut tidak sah. Orang yang di belakangnya sholatnya tidak sah. Ya, jadi dia harus mengulang lagi sholatnya. Kecuali kalau yang makmum adalah orang yang sama-sama tidak bisa membaca. Apalagi kondisinya lebih buruk daripada yang menjadi imam, ya, maka ini sholatnya sah. Yang imam sah, yang makmum juga sah. Yang masalah adalah kalau makmumnya bacaannya lebih baik daripada yang menjadi imam. Nah, tapi ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama diantaranya Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sholat mereka semuanya tetap sah. Nah, tapi kalau kita mau hati-hati, ya, maka kita mengambil pendapat jumhur agar kita bisa keluar dari permasalahan. Dalam arti nanti sholat kita tidak dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ya, maka berarti hendaknya kalau lahannya adalah lahan yang jali atau kesalahan yang fatal, hendaknya kita mengulangi sholat kita lagi, ya. Jadi kalau kita bisa keluar dari sholat itu, kemudian kita mengerjakan sholat sendiri atau sholat bersama orang yang bacaannya bagus dan tidak salah-salah. Nah, jadi seperti itu, ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian apakah contoh-contoh tadi termasuk lahan jali? Ya, jawabannya sebagian termasuk lahan jali karena menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan yang lain, ya, bahwasanya mengganti huruf dengan huruf yang lain, ya, dari ain menjadi hamzah, ya, an'amta seharusnya an'amta, atau tadi siratal ladzina an'amta alaihim menjadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ini termasuk lahan jali menurut mereka, ya. Maka sebagai kehati-hatian kalau Anda mendapati imam yang seperti itu sementara Anda bisa lebih baik dari dia, ya, maka Anda bisa keluar dari sholat tersebut untuk kemudian sholat sendiri, ya. Nanti ketika jamaah sudah selesai Anda sholat sendiri, ya. Dan kalau Anda masih terus di situ, maka Anda harus mengulangi sholat Anda sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Sekali lagi, sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Namun tidak disyariatkan untuk sholat kemudian apa tadi membaca sendiri disebutkan, ya, membaca Al-Fatihah sendiri. Tidak bisa seperti itu, ya. Jadi pilihannya adalah keluar atau kalau Anda lanjut di situ, ya, di belakang imam, maka Anda harus mengulang sholat Anda itu, ya. Jadi mungkin kalau berpikir praktis, efisien, ya, daripada kita udah lama nunggu kemudian kita harus sholat lagi, ya, mungkin bisa pisah dahulu, ya, bisa kemudian nanti bisa melakukan kegiatan dulu, nanti sholat sendiri ketika jamaah sudah selesai misalnya. Nah, kecuali kalau dikhawatirkan terjadi mafsadah, ya, ada kekacauan di masjid, ya, tidak masalah kita bertahan dahulu di sholat jamaah tersebut untuk kemudian nanti kita mengulangi sholat kita sendiri. Jadi harus dipertimbangkan apakah akan berdampak negatif pada jamaah di masjid atau tidak, ya, seperti itu. Dan oke, baik, nanti kita bisa tambahkan pesan kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk dahulu, kita jawab dahulu. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum, Ustaz. Telah terhubung bersama kami Ibu Yanti di Sumbar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang doa ruku yang lafaznya seperti ini, Ustaz. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'an laka sam'i wa basari wa muhi wa azmi. Itu maknanya apa ya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di antara bacaan ruku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir yang disebutkan oleh Ibu Yanti tadi. Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, untukmu, hanya untukmu aku ruku' dan hanya kepadamu aku beriman. Telah khusyuk untukmu pendengaranku, penglihatanku, khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Telah khusyuk untukmu pendengaranku, penglihatanku, otakku,
dan tulang belulangku. Ya, ini adalah sebuah zikir dalam rukuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya mengingat salah satu yang meriwayatkannya adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan hadisnya ini sahih, hadis yang sahih, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain ya, dan saya pernah mempelajarinya langsung di Masjid Nabawi bersama guru kami dan guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala ketika beliau sedang mengajarkan kitab Sunan Tirmidzi ya. Jadi ingat, karena dulu belajarnya Sunan Tirmidzi, jadi ini riwayat Tirmidzi ya. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Maka ibu dan umat Islam yang lain bisa menjadikan zikir ini sebagai variasi untuk ruku'. Emang ini termasuk variasi yang tidak populer ya, karena umat Islam di negeri kita lebih familiar dengan zikir Subhana Rabbiyal Azim misalnya. Atau di sebagian daerah lebih masyhur Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi zikir ini adalah zikir yang sahih, kemudian maknanya juga agung ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Ini maknanya agung, jadi kita bisa jadikannya sebagai variasi untuk zikir. Dan tiga zikir ini semuanya sahih, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk ikhtilafut tanawwu, ya, perbedaan yang berupa variasi-variasi. Nah, jadi kita bisa memilih salah satunya dalam sholat kita, dan bahkan sebagian ulama membolehkan untuk digabungkan ya dalam satu ruku'. Nah, ini pendapat jumhurul ulama, mereka membolehkan penggabungan antara satu atau lebih zikir yang dicontohkan dalam ruku', juga dalam sujud. Nah, jadi ini adalah variasi yang kita bisa pakai ya, terutama kalau mungkin bosan ya. Kalau yang pertama sudah sering kita baca, kemudian ada rasa bosan, ya manusiawi ya. Kadang-kadang meskipun ini zikir, tapi kita kadang-kadang ingin membaca yang lain, ya, itu manusiawi, enggak ada masalah. Maka kita bisa mengganti dengan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau zikir yang baru saja kita pelajari tadi itu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ada tambah lagi wa asabi. Dan asab adalah wa asabi, dan asab itu artinya adalah saraf ya. Adalah saraf-sarafku ikut khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla ya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu Yanti tadi ya, dari Sumatera Barat. Ustaz. Tapi boleh Ustaz dibaca tiga-tiganya gitu Ustaz? Ya, ini masalah khilafiyah di antara para ulama ya, dan jumhurul ulama mengatakan boleh ya, mengatakan boleh. Jadi ini unik. Jadi jumhurul ulama itu tentang penggabungan antara zikir istiftah, Ustaz, mereka berpendapat tidak boleh. Tapi kalau untuk ruku' dan sujud, justru pendapat jumhurul ulama itu membolehkan. Tapi memang ada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak boleh digabung ya, tetap satu-satu, tapi bisa divariasi. Misalnya rakaat pertama baca Subhana Rabbiyal Azim ya, rakaat kedua membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, rakaat ketiga kita membaca Allahumma laka raka'tu misalnya. Ya, itu bisa seperti itu ya, enggak digabung ya. Tapi sebagian besar ulama membolehkan untuk digabung. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini mahallu nazar ya, ini tidak ada nas yang membolehkan atau melarang gitu. Jadi ya insyaallah ringanlah, perbedaan pendapatnya ringan, alhamdulillah ya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz, semoga bisa menjawab Bu Yanti di Sumber. Baik, telah terhubung bersama kami. Oh, qadarullah terputus. Nanti bisa menghubungi kami kembali Ibu Rahma di line telepon yang telah kami sediakan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line telepon kami di 0331544687, atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan yang telah masuk dari Bapak Arman Maulana di Banyuwangi.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat Idul Fitri dilaksanakan 2 kali? Jikalau terjadi perbedaan Ustadz antara yang ru'yah dengan yang hisab. Oke. Syukron, barakallahu fikum. Ya, baik. Menentukan awal Ramadan atau menentukan selesainya bulan Ramadan dan masuknya bulan Syawal, ini adalah wewenang pemerintah. Ini adalah salahiyah, ya, atau wewenang atau domainnya pemerintah. Dan Nabi Muhammad SAW ingin agar puasa dan Idul Fitri umat Islam itu bareng-bareng sebisa mungkin. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma sawmukum yawma tasumun, wa fitrukum yawma tuftirun." Ini sabda Rasulullah SAW. Puasa kalian adalah hari di mana orang-orang puasa. Dan berbukanya kalian, Idul Fitri kalian adalah saat orang-orang Idul Fitri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim, ya, dituntut untuk memulai puasanya dan mengakhiri puasanya bersama-sama orang-orang yang lain, ya, di desa dia, di negara dia, ya. Dan ini yang bisa mengontrolnya, yang bisa melakukannya adalah pemerintah. Nah, maka kita sebagai muslim hendaknya sadar, ya, kita harus tahu wewenang kita apa. Ya, kita harus menyadari, ya, kita berhak tidak untuk ikut cawe-cawe istilah sekarang, ya. Ikut campur ya dalam sesuatu yang merupakan wewenang pemerintah kita, ya, bukan hak kita. Ini penting bagi seorang muslim karena seorang muslim itu harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban dia dan apa yang bukan menjadi urusan dia. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan menjadi urusan dia. Maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW tadi dalam hadis yang sahih, ya, para ulama bahkan mengatakan kalau ada seorang muslim yang sudah dengan yakin melihat hilal, ya, dia sendiri dengan mata kepalanya melihat hilal. Nah, kita di zaman kita ini, kita biasanya sudah nggak melihat hilal, kita sudah percayakan pada sebagian orang, kita ngikut saja. Tapi kalau ada seseorang yang sudah melihat hilal, kemudian persaksiannya itu ditolak oleh pemerintah, maka sebagian ulama berpendapat maka dia tidak boleh berpuasa berdasarkan hilal yang dia lihat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Saumukum yawma yasumun, wa fitrukum yawma yuftirun." Puasa kalian adalah hari di mana orang-orang berpuasa. Dan Idul Fitri kalian adalah hari di mana orang-orang beridul fitri. Nah, jadi ini tentunya bukan masalah yang disepakati juga, tapi sebagian ulama berpendapat ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin umat Islam itu Idul Fitrinya bareng, ya, kemudian puasanya juga bareng. Nah, maka sampai orang yang sudah dengan yakin, ya, dengan mata kepala sendiri dia melihat hilal, ya, mereka ketika ditolak persaksiannya, mereka hendaknya untuk tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kewajiban dia sudah tuntas. Dia sudah melihat hilal, dia sudah laporkan, tapi kemudian misalnya karena sebab tertentu pemerintah menolak persaksian dia. Nah, ini sebenarnya termasuk fikih yang kita sebutkan tadi, termasuk rahimallahu mur'an arafa nafsihi. Ya, semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kapasitas dirinya. Dia tahu kewajiban dia apa? Kewajiban dia adalah membantu pemerintah untuk melihat hilal. Dia sudah lakukan. Ketika kemudian dia melihat hilal, dia sudah yakin Ramadan sudah masuk, dia laporkan itu kepada pemerintah. Nah, tapi kemudian setelah itu pemerintah yang mengambil tanggung jawab, dia yang mengambil wewenang. Maka dia akan melihat apakah orang ini bisa dipercaya atau tidak. Apakah dia bohong atau tidak. Dia lihat dengan track record dia, reputasi dia. Maka kemudian pemerintah yang punya tanggung jawab untuk menerima atau menolak persaksian dari orang tersebut. Nah, ketika kemudian pemerintah menolak persaksian dia, terlepas dari apakah penolakan ini ilmiah atau tidak ilmiah,
Tapi dia sudah melakukan kewajiban dia dan sekarang wewenang berpindah kepada pemerintah. Maka biarkan pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, menjalankan wewenangnya, karena mereka yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hisabnya sendiri. Nah, kita sebagai rakyat, kita tunaikan kewajiban kita sudah. Kita bantu pemerintah, kita sampaikan kita sudah melihat hilal. Nah, setelah itu domain berpindah ke pemerintah, wewenang berpindah ke pemerintah. Maka kata sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, orang yang seperti ini maka dia tidak boleh puasa sendiri. Ya, dia tidak boleh Idul Fitri sendiri. Dia harus puasa bersama pemerintah dan Idul Fitri bersama pemerintah meskipun dia sudah melihat hilal langsung. Tidak cukup dengan mendengar kabar dari orang lain, sudah melihat hilal langsung. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW ingin umat Islam itu puasa bareng-bareng, selesai puasa bareng-bareng, Idul Fitri bareng-bareng. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah, semoga kita bisa terus seperti itu, atau paling tidak bisa lebih sering-sering puasa bersama dan Idul Fitri bersama sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Berarti nggak perlu Ustaz ya, salat Id 2 kali tadi Ustaz. Oh ya, kembali ke pertanyaan ini. Maka seharusnya ya salat Idul Fitri atau salat puasanya salat Idul Fitri ya. Pertanyaan tentang Idul Fitri, maka berarti Idul Fitrinya adalah sesuai yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Ya, seperti itu cukup 1 kali saja ya, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama yang kami berguru kepada mereka. Alhamdulillah. Oh, baik Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Arman Maulana di Banyuwangi. Baik, alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi sebagai pertanyaan penutup Ustaz pada segmen kali ini, pada program kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum Ustaz, syukron atas nasihat serta jawaban-jawabannya. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau Fatwa TV ID. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif malam ini pukul 20 insyaallah bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai MA dengan tema Jalan Lurus. Baik pemirsa dan pendengar, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Kemudian